Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita bakal bahas performance review untuk sepatu Nike LeBron 18 Low. Ini sepatu yang banyak mungkin dari kalian yang penasaran sama sepatu ini, dan ditambah lagi gua udah pakai sepatu ini kurang lebih selama 1 bulan, hampir 2 bulan. Sempat gua pakai main di lapangan indoor, sempat gua pakai main di lapangan outdoor juga. Ada beberapa hal yang gue suka dari sepatu ini, ada beberapa yang menurut gua bisa lebih baik lagi. Dan kalau kalian penasaran sama berat dari sepatu ini, seperti biasa di video performance review, gue selalu bikin perbandingan berat antara sepatu ini dan sepatu-sepatu yang ada di belakang sini nih, di bagian paling akhir video. Jadi kalian jangan skip. Dan juga kalau kalian penasaran sama rating dari sepatu Nike LeBron 18 Low ini, gue bakal taruh ratingnya di Instagram gue @billyr22. Jadi kalian bisa cek aja langsung di sana guys. Dan sebelum kita ke reviewnya, pastikan kalau kalian suka dengan konten-konten yang gue bikin, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain tombol loncengnya juga, klik tombol like, dan kalau kalian nggak suka ya tinggal dislike aja guys, santai aja. Dan langsung aja kita mulai dulu dari bagian tractionnya. Traction yang ada di sepatu ini bisa dibilang mirip banget sama sepatu Nike LeBron 18 versi yang biasa. Jadi dari segi patternnya sendiri tuh memang bisa dibilang kayak identik 9/10, cuma di bagian depannya aja ini kayak dibikin rada beda dikit. Cuma menurut gue dari segi performance nggak ada bedanya sama sekali. Sepatu ini masih bisa memberikan gue performance traction yang solid, dan gue nggak ada masalah sama sekali saat menggunakan sepatu ini di lapangan indoor maupun di lapangan outdoor guys. Dari segi patternnya sendiri bisa memberikan gua coverage yang oke, entah gua bergerak secara linear atau secara lateral. Dan juga di samping itu kalau kita bisa perhatiin lagi dari segi rubber yang digunakan ini menurut gue cukup tipis. Dan di samping itu sepatu ini tidak menggunakan XDR, jadi gue nggak begitu saranin sepatu ini untuk digunakan di lapangan basket outdoor secara terus menerus. Dari segi cushionnya, menurut gue cushion yang ada di sepatu ini enak banget. Tapi di satu sisi gue kayak ngerasa setiap kali gue pakai sepatu ini gue perlu adjust, karena sensasi yang dipasih di sepatu ini tuh berasa kayak cukup tinggi guys. Meskipun gue ngerasa lebih nyaman dibandingkan dengan LeBron 17 yang kemarin, jadi nggak setinggi itu juga overall feel-nya. Meskipun air unit yang ada di bagian belakang sini bisa dibilang ketebalannya sih sama, tapi dari segi toolingnya sendiri udah diperbaiki, dan secara overall feel-nya menurut gue sih jauh lebih nyaman guys. Tapi seperti yang gue bilang tadi, masih merupakan setup yang berasa tinggi. Jadi setiap gue pakai sepatu ini berasa kayak rada beda aja guys sama sepatu-sepatu yang biasanya gue pakai. Gue biasanya tuh tipikal pemain yang lebih suka kayak sepatu-sepatu low profile, kayak sepatu Kobe, sepatu Kyrie. Itu kalau dibandingin sama sepatu ini tuh beda banget dan butuh kayak adjustment setiap kali gue pakai sepatunya. Dan jujur aja dengan sensasi yang seperti ini bikin gue rada kurang leluasa saat bermanuver di lapangan. Mungkin buat kalian yang udah kebiasa pakai sepatu LeBron, karena ini tuh juga sebenarnya tipikal sepatu LeBron banget yang max cushion, itu kalian nggak bakal ngerasain ada sesuatu yang aneh, kayak udah biasa aja gitu, nggak masalah sama sekali. Jadi kalau dari segi cushioning setupnya sendiri menurut gue sih tergantung preference kalian masing-masing. Menurut gue buat kalian para pemain yang punya badan yang gede, yang mementingkan cushion banget, dan juga kalian merupakan pemain yang bener-bener efisien di lapangan, langsung aja nggak terlalu banyak gerak, attack to the rim langsung kayak LeBron gitu, menurut gue sepatu ini masih merupakan sepatu yang cocok buat kalian guys. Dan seperti yang gue bilang tadi, cushioningnya tuh nyaman banget, bener-bener kayak gue nggak nyangka teknologi React sama air unit di bagian belakang ini bisa ngeblend dengan sempurna di sepatu ini. Karena sebelumnya gue udah nyobain sepatu Nike React 270, sepatu casualnya Nike, itu berasa kayak perpindahan antara air unit dan React-nya itu masih rada kurang smooth. Di sepatu ini menurut gue udah enak banget, karena menurut gue juga React-nya itu dikit sama material rubber dari sole-nya sendiri. Dan juga di samping itu sepatu ini tuh bagian depannya dibikin rada rounded guys. Jadi ada curve-nya gitu di depan, sehingga heel to transition yang ada di sepatu ini juga menurut gue bener-bener smooth. Dan secara overall sensasi cushionnya juga bener-bener oke. Di bagian belakang kalian akan mendapatkan impact protection dari air unit yang bener-bener gede di sepatu ini. Dan dari segi React cushioningnya sendiri kalian akan mendapatkan cushioning yang responsif dan dapat memberikan kalian energy return yang bagus guys. Dari segi materialnya sendiri menurut gue sepatu ini standar banget. Yap,
tipikal sepatu-sepatu zaman sekarang menggunakan material ripstop. Cuma dari segi fitnya, gue suka banget sama fit yang ada di sepatu ini. Sekali lagi, ini udah nggak ngaco seperti Nike LeBron 17 Low yang fitnya itu kayak sempit banget. Di sepatu ini gue pakai true to size dan nggak ada masalah sama sekali guys. Bener-bener fitnya one to one dan gue ngerasa kayak bener-bener pas aja gitu di kaki gue. Menurut gue pasti kebanyakan orang juga pengen naik setengah size di sepatu ini karena di bagian depannya tuh sebenarnya rada pendek dikit dan sepatu ini tuh ngefitnya pas banget secara all around guys. Kalau buat gue ini nyaman banget, tapi pasti buat kalian ada beberapa yang lebih prefer untuk naik setengah size. Dan juga di samping itu dari segi materialnya sendiri, di sini tuh ada beberapa layering material yang ini memberikan kita containment yang bener-bener oke di sepatu ini guys. Dari segi material tangnya sendiri, di sini ada padding-padding yang sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi cukup ditempatkan di posisi-posisi tertentu yang menurut gue nyaman banget. Dan juga di bagian belakang dari sepatunya, di sini ada padding-padding yang super ekstra, jadi ini salah satu yang ngasih kenyamanan di sepatu ini. Dan juga di samping itu yang gue suka banget dari sepatu Nike LeBron 18 Low, di sini kita udah mendapatkan lateral containment yang ini jauh lebih oke dibandingkan dengan sepatu Nike LeBron 18 versi yang reguler guys. Jadi samping sini, di sini ada fuse material sehingga ini menjaga kaki gue untuk berada pada posisi yang seharusnya. Dibandingkan dengan sepatu Nike LeBron 18 dengan material knit post side, gue ngerasa sering banget kaki gue itu keluar dari posisi yang seharusnya. Cuma satu yang gue masih ngerasa kurang di sepatu ini dan sama kayak di sepatu Nike LeBron 18, gue di bagian samping sini gue berharap ini dikasih outrigger atau sepatu ini tuh bisa punya base yang sedikit lebih lebar. Karena ini menurut gue sih berasa sedikit tipis saat gue melakukan gerakan-gerakan lateral ke samping atau saat gue landing abis ngelakuin layup, itu berasa banget di bagian depan sini tuh rada tipis atau kurang stabil. Jadi itu jadi salah satu part yang gue kurang cocok aja di sepatu ini. Dan juga selain dari lateral stabilitasnya sendiri, menurut gue support-support yang ada di sepatu ini semuanya bagus banget, nggak ada masalah sih guys. Terutama kalian dapat material yang super rigid di bagian belakang atau material yang benar-benar kuat, yang ini membantu dalam memberikan kalian heel dan juga lockdown di bagian ankle kaki kalian. Sepatu ini gue dapetin dari Hoops Point, dan kalau kalian tertarik untuk beli sepatu ini juga setelah melihat video performance reviewnya, kalian bisa cek langsung di website dari Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian tinggal klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point guys. And that's about it guys, performance review untuk sepatu Nike LeBron 18 Low. Menurut gue sih sepatu ini tuh spesifik banget, tipikal sepatu LeBron. Kalau kalian merupakan pemain yang membutuhkan extra cushion, kalian harus cobain sepatu ini karena cushioning dari air unit sama React di bagian depan itu menurut gue sih enak banget. Dan juga di samping itu beberapa hal yang bikin gue kurang begitu suka. Gue berharap sepatu ini tuh bisa punya outrigger yang ada di bagian samping sini, sama kalau bisa sepatu ini punya base yang sedikit lebih lebar. Itu aja sih yang menurut gue bisa di upgrade dari sepatu ini. Tapi secara overall menurut gue sih kalau kalian udah kebiasa dengan setup sepatu LeBron, ya emang seringnya tuh setupnya begini, berasa memang sedikit lebih tinggi karena cushioningnya itu berasa max banget. Jadi menurut gue nggak akan terlalu masalah buat kalian yang udah biasa pakai sepatu-sepatu LeBron pada umumnya guys. Jadi ya sekian untuk video performance review Nike LeBron 18 Low. Thank you buat kalian yang udah nonton, thank you juga buat Hoops Point. See you next video guys, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneaker seperti gua. Well guys, thank you so much, have a good one, peace. Alright guys, seperti biasa di akhir video gue pengen bandingin berat. Ini ada sepatu LeBron 18 Low, sama di sini ada Jordan Westbrook One Take. Timbangan udah siap. Oke, ini langsung aja. LeBron 18 Low beratnya 427. Untuk ukuran sepatu LeBron not bad sih sebenarnya, 427 cukup oke. Dan ini sepatu Westbrook One Take 2 nih 358, ya hampir sekitar 90 graman lah. Jadi kurang lebih seperti itu. Yep. See you next video guys. Peace.